Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang sebuah rihlah ajibah, sebuah perjalanan yang sangat spektakuler sepanjang sejarah, yaitu perjalanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Ummatul Islam, sebagai seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tentu ia pasti akan meyakini ya semua ya apa-apa yang khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan tidak mungkin seorang mukmin mengingkari apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa sejarah yang sangat spektakuler yang wajib bagi tiap-tiap mukmin dan mukminah yang mempercayai apa yang telah terjadi dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ummatul Islam, yang pertama kita ingin membahas tentang apa itu Isra. Isra yaitu yang artinya Allah memperjalankan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Maka ini yang dimaksud dengan Isra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram yaitu Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Untuk apa Allah memperjalankan hambanya ya peristiwa Isra tersebut? Linuriyahu min ayatina, ya untuk memperlihatkan mereka, ya untuk menunjukkan di antara beberapa tanda-tanda kekuasaan kebesaran kami. Ya, innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Maha melihat lagi sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ummatul Islam, maka surat Al-Isra ini menjelaskan tentang peristiwa ya perjalanan rihlah ajibah, ya rihlah yang sangat-sangat spektakuler yang penuh dengan keberkahan, yang mana Allah memperjalankan nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa maka kedua-duanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan betapa agungnya dan mulianya Masjidil Haram dan juga betapa agungnya dan mulianya Masjidil Aqsa. Ummatul Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mengenai peristiwa Isra dan juga Mi'raj, sangat banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang peristiwa tersebut, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan begitu pula lebih lengkap diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, begitu pula disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga para ulama-ulama menyebutkan dalam kitab-kitab sirahnya, ya, dari jalan sahabat yaitu Ibnu Abbas, ada juga dari jalan Anas bin Malik, ya, ada juga dari Hudzaifah bin Yaman, begitu pula dari Jabir bin Abdullah, ya, yang meriwayatkan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang peristiwa tersebut. Nabi mengatakan, atani Jibril, ya, suatu malam, ya, di malam hari Jibril datang kepadaku kemudian dengan membawa buraq. Buraq itu, kata para ulama, disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya sebuah binatang ya tunggangan yang lebih
rendah daripada kuda, daripada unta, tetapi lebih tinggi daripada keledai, dan dia memiliki 2 sayap dan warnanya adalah putih. Dan buruk tersebut ya, apabila dia memandang ke ujung, maka kakinya juga sudah berada di ujung tempat tersebut. Ini saking cepatnya yang namanya buruk. Ya, kalau dia pandangannya ke yang paling ujung, maka kakinya juga sudah nyampe di apa yang ia pandang tersebut. Maka Nabi menceritakan bahwasanya malam hari itu aku didatangi oleh Jibril ya, dan membawa buraq. Dan para ulama khilaf di sini, apakah malam hari itu Nabi ya berada di mana? Ada yang menyebutkan Nabi sedang ya bersender atau sedang berbaring di dekat Hijr Ismail, dekat Ka'bah. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Nabi saat itu berada di rumahnya Ummu Hani. Ya, maka datanglah Jibril membawa buraq, kemudian Nabi ya di saat itu kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian dibelahlah dada dan kemudian dicucilah hati beliau dengan air Zamzam, kemudian ditutup kembali dan Nabi pun menaiki buraq tersebut. Kemudian terjadilah Isra dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Makkah yaitu Masjidil Haram menuju ke Palestina yaitu Masjidil Aqsa. Kemudian sesampainya di Masjidil Aqsa, maka Nabi pun turun dari buraq tersebut, kemudian mengikat ya, buraq tersebut di sebuah tiang ya, yang mana biasanya semua para nabi setiap pergi ke sana maka pasti mengikat ya tunggangannya di situ. Maka Nabi pun mengikatnya di situ, kemudian Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian salat 2 rakaat di dalamnya bersama para nabi yang lain di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, setelah aku salat, aku pun keluar dari Masjidil Aqsa, kemudian datanglah Jibril membawa 2 bejana. Bejana yang pertama berisi susu, kemudian bejana yang kedua berisi khamr. Ya, tentu khamr belum diharamkan saat itu. Maka malaikat Jibril ya memerintahkan kepada Nabi untuk memilih ya mana yang dipilih di antara 2 bejana tersebut. Apakah bejana yang berisi susu ataukah yang berisi khamr? Maka fakhtartul laban, Nabi mengatakan aku pun memilih bejana yang berisi khamr, sehingga malaikat Jibril mengatakan ya laqad hudita wa hudiyat ummatuk 'alal fitrah. Sungguh kamu diberikan hidayah dan juga umatmu juga diberikan hidayah atas fitrah karena kamu memilih ya minuman susu. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian kami lanjut lagi ya naik ke atas langit. Ini disebut dengan mi'raj ya, naik ke atas langit dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit. Sesampainya ya di langit pertama, tentu sebelum memasuki langit tersebut, setiap langit tentu ada penjaganya. Para malaikat ya, setiap langit ada penjaganya. Maka Nabi mengatakan fastabtaha Jibril. Jibril pun memerintahkan malaikat penjaga langit pertama untuk membuka pintunya. Maka malaikat penjaga langit pertama mengatakan, "Man anta?" Ya, siapa kamu? Jibril menjawab, "Ana Jibril." Saya Jibril. Kemudian malaikat penjaga langit mengatakan, "Wa man ma'aka?" Siapa bersamamu? Kemudian Jibril menjawab, "Muhammad." Ya, dia adalah Muhammad. Kemudian malaikat penjaga langit mengatakan, "Awaqad uhiya ilaih?" Apakah dia telah diwahyukan, diperintahkan kepadanya untuk mi'raj? Maka Jibril mengatakan, "Na'am, qad uhiya ilaih." Maka akhirnya malaikat itu membuka pintu langit yang pertama, kemudian ya, sampailah ya di langit yang pertama dan Nabi mengatakan, "Fa'ana bi Adam." Maka ketika aku sampai di langit pertama, maka aku mendapati di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, hadza abuk." Ya, ini adalah ayahmu. Ya, ini adalah Adam, ayahmu. Fasallim alaih, silahkan sampaikan salam kepadanya. Maka Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Adam, "Assalamu alaik." Kemudian Adam mengatakan, "Wa alaikas salam." Kemudian Nabi Adam mendoakannya, "Marhaban ya bibni salih wan nabiy salih." Selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian diceritakan dalam riwayat tersebut bahwasanya Nabi Adam ketika menengok ke kanan beliau tertawa, ya beliau tersenyum, tetapi kalau menengok ke kiri beliau menangis. Ya, ketika ditanya maka beliau mengatakan ketika menengok ke kanan dia melihat anak cucunya ya, yaitu keturunan Bani Adam tentunya yang masuk syurga, maka beliau pun tersenyum dan bahagia. Ketika menengok ke kiri maka beliau melihat neraka yang mana banyak ya keturunan ya Bani Adam juga yang masuk neraka, maka beliau pun bersedih ya, beliau pun menangis. Kemudian Nabi mengatakan kami pun melanjutkan naik lagi ke langit yang kedua.
Ya, seperti biasa, sebelum nyampe ya ke langit yang kedua, setelah tiba di langit kedua, maka malaikat Jibril memerintahkan penjaga langit yang kedua untuk membuka pintunya. Fastabtaha Jibril. Jibril pun memerintahkan membuka pintu. Kemudian malaikat penjaga mengatakan, "Man anta?" "Ana Jibril." "Ya, wa man ma'aka?" "Siapa bersamamu?" "Muhammad." "Aw qad uhiya ilaih?" "Apakah telah diwahyukan kepadanya?" "Na'am, qad uhiya ilaih." Maka dibukalah pintu langit yang kedua. Maka Nabi mengatakan, tatkala aku dan Jibril sudah berada di langit yang kedua, maka aku mendapati ada dua sepupuku di situ. Ya, ada dua sepupuku. Siapa dua orang tersebut? Yaitu Nabi Yahya bin Zakaria dan juga Nabi Isa bin Maryam alaihimassalam. Maka Jibril pun memerintahkan Nabi untuk salam kepada mereka berdua. Nabi pun mengatakan, "Assalamualaikum." Ya, keduanya menjawab, "Waalaikumsalam, ahlan, ya, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang wahai saudara kami yang saleh, ya, dan nabi yang saleh. Kemudian ya, kami pun melanjutkan, kata Nabi, melanjutkan naik ke langit yang ketiga. Ingat umat al-Islam bahwasanya disebutkan di dalam riwayat bahwasanya jarak antara langit pertama menuju ke langit kedua yaitu 500 aman, ya, 500 sanah. Jaraknya sama seperti 500 tahun perjalanan. Ya, begitu, bayangkan begitu jauhnya. Ya, jarak antara langit pertama dengan langit kedua dengan langit ketiga dan seterusnya. Jarak antara langit yaitu 500 sanah. Perjalanan 500 tahun. Maka Nabi mengatakan kami pun lanjut lagi ke langit yang ketiga. Ya, seperti biasa Jibril memerintahkan penjaga langit ketiga untuk membuka pintunya. Maka penjaga pintu langit ketiga mengatakan, "Man anta?" "Siapa kamu?" "Ana Jibril." "Wa man ma'aka?" "Siapa bersamamu?" "Muhammad." "Aw qad uhiya ilaih?" "Na'am, qad uhiya ilaih." Iya, dia sudah diwahyukan. Akhirnya dibuka pintu langit yang ketiga. Dan apa kata Nabi? Dan di situ aku mendapati ada Yusuf alaihi salam. Ya, di langit yang ketiga ada Yusuf alaihissalam, yang mana Nabi Yusuf telah diberikan kepadanya syatru al-ard, ya, setengah bumi, setengah penduduk bumi ini ketampanan diberikan kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi yang sangat tampan, ya, karena setengah dari penduduk bumi ini ya ketampanan telah diberikan kepada beliau. Maka Nabi pun salam kepada Nabi Yusuf, "Assalamu alaik." Ya, maka Nabi Yusuf menjawab, "Waalaikumsalam, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian Nabi pun bersama Jibril, ya, bersama buruknya melanjutkan lagi perjalanan menuju ke langit yang keempat. Ya, seperti biasa Jibril mengatakan, menyuruh membuka pintu langit yang keempat. Kemudian ditanya, "Man anta?" "Siapa kamu?" "Ana Jibril." "Wa man ma'aka?" "Muhammad." "Aw qad uhiya ilaih?" "Na'am, qad uhiya ilaih." Akhirnya dibukalah pintu langit yang keempat. Kemudian Nabi mengatakan, ternyata di langit yang keempat aku mendapati Idris alaihissalam. Aku mendapati Idris alaihissalam, itu Nabi Idris alaihissalam. Ya, kemudian Nabi pun salam kepadanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Idris mengatakan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian naik lagi menuju ke langit yang kelima. Seperti biasa Jibril menyuruh untuk membuka pintu yang langit yang kelima. Ya, malaikat bertanya, "Man anta?" "Ana Jibril." "Wa man ma'aka?" "Muhammad." "Aw qad uhiya ilaih?" "Na'am, qad uhiya ilaih." Ya, akhirnya dibukalah pintu langit yang kelima. Kemudian Nabi mengatakan, maka di situ aku mendapati ya Harun alaihissalam, ya, seorang nabi yang jenggotnya berwarna putih, ya, Harun alaihissalam. Maka Nabi pun salam kepada Harun, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan juga nabi yang saleh. Kemudian naik lagi menuju ke langit yang keenam. Ya, seperti biasa Jibril memerintahkan membuka pintu langit. Ya, penjaga mengatakan, "Man anta?" "Siapa kamu?" "Ana Jibril." Ya, "Wa man ma'aka?" "Siapa bersamamu?" "Muhammad." "Aw qad uhiya ilaih?" "Apakah telah diwahyukan kepada, diperintahkan kepadanya?" "Na'am, qad uhiya ilaih." Dibukalah pintu langit yang keenam dan Nabi mengatakan, maka di situ aku mendapati Musa alaihissalam. Aku mendapati Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi pun salam kepadanya, "Assalamu alaik." Nabi Musa menjawab, "Waalaikumsalam." Ya, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian tatkala Nabi ingin beranjak ke langit yang ketujuh, maka sempat dilihat Nabi Musa menangis. Ya, Nabi Musa menangis. Maka ditanya, "Ya, walima bakaita?" "Kenapa kamu menangis wahai Musa?" Maka beliau menjawab, "Ya, aku
memiliki umat yang sangat banyak dari Bani Israel. Akan tetapi ya, umatmu wahai Muhammad lebih banyak yang masuk syurga daripada umatku Bani Israel. Sehingga itu yang membuat Nabi Musa menangis. Bukan berarti karena dengki, tidak, tapi setiap nabi biasanya mencintai umat mereka. Ya, Nabi Musa umpamanya, maka umatnya Bani Israel, tentu dia cinta kepada Bani Israel yang mengikuti beliau. Ya, bukan berarti karena kedengkian. Karena buktinya bahwasanya yang mengusulkan, menyarankan untuk meminta dispensasi keringanan dari yang pertama wahyu, yaitu 50 kali solat dalam sehari semalam, turun menjadi 5 gara-gara siapa? Gara-gara usulan ya daripada Nabi Musa. Ini menunjukkan Nabi Musa bukan hanya cinta kepada umatnya Bani Israel, Nabi Musa juga sangat cinta kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke langit yang ketujuh. Seperti biasa, malaikat Jibril menyuruh membuka pintu langit yang ketujuh. Maka penjaga pintu mengatakan, man anta? Ya, ana Jibril. Wa man ma'aka Muhammad? Aw qad uhiya ilaih? Na'am, qad uhiya ilaih. Akhirnya dibukalah pintu langit yang ketujuh. Maka apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, hadza abuk, inilah bapakmu, ayahandamu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya, maka fasallim alaihi, maka silahkan salam kepadanya. Ya, maka tatkala itu Nabi salam kepada Nabi Ibrahim, assalamu alaik wa alaikassalam. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ahlan, ya, marhaban bibni salih wan nabiy salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Dan ketika itu, ketika didapati Nabi Ibrahim di langit ketujuh, beliau sedang bersandar, ya, dalam kondisi sedang bersandar di Baitul Ma'mur, ya, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur, ya, dijelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya ya sebuah tempat yang di dalamnya ya banyak para malaikat beribadah. Bahkan disebutkan kulla yaumin, setiap harinya 70,000 malakin, ya, ada 70 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur untuk melaksanakan tawaf, melaksanakan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali lagi. Artinya kalau sudah hari ini 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, maka tidak akan keluar lagi. Besoknya masuk lagi 70,000, besoknya masuk lagi 70,000. Maka betapa banyaknya ya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya 70,000 para malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur untuk salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Baitul Ma'mur ya diumpamakan seperti Ka'bahnya para malaikat. Kalau kita di dunia, Ka'bah kita itu di Mekah, itu Ka'bah ya berjuta-juta orang tiap tahunnya untuk melaksanakan haji. Adapun para malaikat ya ibaratnya Ka'bahnya adalah Baitul Ma'mur. Ya, setiap harinya di Baitul Ma'mur tersebut ada 70,000 malaikat yang masuk ke dalamnya untuk salat, untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditarik garis ke bawah, maka Baitul Ma'mur persis ya di atasnya Ka'bah. Artinya Ka'bah kalau kita ya taris ke atas, maka persis ya nyambung dengan Baitul Ma'mur, ya, dengan Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ya ada juga yang mengatakan bahwa seolah-olah seperti alasnya sepatunya arsy, sepatunya atau alasnya arsy. Karena Baitul Ma'mur, setelah Baitul Ma'mur maka ya setelah Baitul Ma'mur maka Sidratul Muntaha, maka di situ baru arsy, ya, baru arsy. Maka dari langit ketujuh, maka Nabi mengatakan, ya, aku pun melanjutkan bersama buraq ini menuju ke Sidratul Muntaha, menuju ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha ya disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya dia adalah sebuah pohon sidr, sebuah pohon yang daunnya lebar seperti telinga gajah, ya, dan juga buahnya besar seperti tempayan kendi yang besar, seperti bejana yang besar. Maka itulah sidr, ya, pohon sidr, Sidratul Muntaha, yang di zahirnya, di luarnya ada 2 sungai, dan juga di batinnya, di dalamnya juga ada 2 sungai. Dan Allah jelaskan dalam surah An-Najm, ya indaha ya jannatul ma'wa, dan juga di dekatnya di sisi Sidratul Muntaha terdapat jannah, ya, terdapat syurga al-ma'wa, ya, jannatul ma'wa. Maka setelah berada di Sidratul Muntaha, maka apa kata Allah dalam surah An-Najm, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Ketika berada di Sidratul Muntaha,
berusaha, maka tiba-tiba datanglah cahaya itu Allah ya, mendekat, lebih dekat lagi, fatadalla, dekat lagi ya, fakana qaba qausaini aw adna, bahkan jaraknya saking dekatnya bagaikan jarak dua panah ya, dua panah, au adna, atau mungkin bahkan lebih dekat lagi. Maka disitulah fa'auha ila abdihi ma auha, maka disitulah Allah memberikan wahyu kepada nabinya ya, wahyu kepada Rasulullah SAW, yaitu perintah untuk solat sehari semalam khamsuna marratan, yaitu sebanyak 50 kali, sebanyak 50 kali. Maka inilah wahyu yang pertama tentang solat ya, yang didapatkan oleh Nabi SAW ketika berjumpa dengan Rabbnya. Ketika berjumpa dengan Rabbnya, itu perintah ya, kewajiban untuk Nabi dan para umatnya melaksanakan solat 5 waktu khamsuna marratan, sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Maka setelah menerima wahyu tersebut, maka Nabi pun turun ke langit ke-7, turun lagi ke langit ke-6. Nah, di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa bertanya, ma qad faradallahu ilaika wa alaika wa ala ummatik, apa yang telah Allah wajibkan, wahyukan kepadamu dan kepada umatmu wahai Muhammad? Maka Nabi menjawab, aku telah diwajibkan untuk salat sehari semalam sebanyak 50 kali. Apa kata Nabi Musa? Irji' ila rabbik was'alhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna ala dhalik. Ya wahai Muhammad, baliklah, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak mungkin mampu melaksanakannya. Nah, dan aku, kata Nabi Musa, telah mencobanya dahulu kepada umatku Bani Israel dan mereka tidak mampu melakukannya. Akhirnya Nabi mengatakan, aku pun kembali naik ya ke atas ya, kemudian aku mengatakan, ya Rabb, ya khaffif, ya wahai Allah, ya Tuhanku, ringankanlah. Maka di dalam riwayat ada yang mengatakan Nabi naik ya sebanyak 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali ya, kemudian ada juga yang mengatakan setiap diturunkan 5, ada juga riwayat yang mengatakan setiap diturunkan 10, jadi 50 menjadi 40, 40 jadi 30, 30 jadi 20, 20 jadi 10 ya. Ketika sudah 10 turun lagi Nabi Muhammad SAW ya, kemudian bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Maka Nabi Musa mengatakan, bagaimana, berapa? Maka Nabi mengatakan asyaru marrah ya, ada 10 kali dalam sehari semalam. Lagi-lagi Nabi Musa mengatakan, irji' ila rabbik was'alhu at-takhfif fa inna ummataka la tutiqu ala dhalik. Kembali lagi wahai Muhammad, minta lagi keringanan kepada Tuhanmu, umatmu tidak mampu melakukannya. Aku sudah mencobanya dulu di umatku Bani Israel, mereka tidak mampu melakukannya. Maka Nabi pun kembali lagi ya, kemudian meminta keringanan. Akhirnya diturunkan menjadi 5 kali solat di dalam sehari semalam. Turun lagi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Maka apa kata Nabi Musa? Irji' ila rabbik was'alhu at-takhfif. Kembali lagi kepada Rabbmu dan mintalah keringanan wahai Muhammad, karena 5 ini sangat banyak ya. Fa inna ummataka la yutiquna ala dhalik. Umatmu enggak akan mampu melakukannya karena 5 waktu sehari semalam ini sangat ya sulit, berat bagi mereka. Aku telah mencobanya di umatku Bani Israel. Maka apa kata Nabi? Aku telah balik lagi kepada Rabbku, fastahyaitu, aku pun malu ya untuk kembali lagi kepada Rabbku. Maka tidak masalah ya, 5 ini akan aku wajibkan ya, sampaikan wahyu ini kepada umatku. Ketika itu maka turunlah, terdengarlah suara dari atas, wahai Muhammad, 5 waktu salat akan tetapi ganjarannya sama seperti 50, karena al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan itu sama ganjaran nilainya sama seperti 10. Artinya kalau orang salat subuh, ketika orang salat subuh sama artinya dia salat subuh 10 kali. Kalau ada orang salat zuhur sama artinya dia salat zuhur 10 kali, karena al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Sehingga meskipun 5 waktu akan tetapi satu solat itu ganjarannya 10. Kalau 5 kali solat berarti ganjarannya 50. Maka luar biasa, ini Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. 5 kali solat akan tetapi tetap pahala dan ganjarannya sama seperti 50. Maka Nabi pun turun bersama buruk tersebut sama Jibril ya, turun ke Palestina, dari Palestina kembali lagi ke Masjidil Haram. Nyampe di Masjidil Haram kemudian beliau istirahat, kemudian ketika tiba waktu subuh beliau solat, kemudian di pagi harinya beliau duduk sambil merenung ya, sambil melamun atau merenung memikirkan peristiwa yang spektakuler yang terjadi pada dirinya tadi malam ya. Nabi pun betul-betul merenungi kejadian peristiwa spektakuler tersebut sampai beliau merenung. Akhirnya disamperi, datanglah ya Abu Jahal.
datanglah Abu Jahal, ya. Orang-orang memanggilnya dulu Abu Hakam karena dia dikatakan orang yang bijaksana. Akan tapi Nabi kita menyuruh kita memanggilnya jangan Abu Hakam, yaitu Abu Jahal, orang yang super bodoh, ya, bukan bijaksana. Sehingga kita menyebutnya bukan Abu Hakam tapi Abu Jahal. Maka datanglah Abu Jahal kemudian bertanya, "Kenapa kamu merenung wahai Muhammad? Ada apa?" Maka beliau menceritakan, "Aku merenung karena tadi malam ada peristiwa ajibah, ya, peristiwa spektakuler, yaitu rihlah ajibah yang aku diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah menuju Palestin dan dari Palestin naik ke Sidratul Muntaha." Yang mana kalau kita lihat secara logika, dari Mekah menuju Palestin kalau menggunakan tunggangan yang paling cepat, menggunakan kuda, itu sebulan baru nyampe Palestin. Balik lagi ke Mekah sebulan, berarti mestinya berapa? Mestinya 2 bulan. Secara logika mestinya 2 bulan kalau PP. Akan tetapi dengan izin Allah tidak butuh sebulan, tidak butuh 2 bulan, hanya 1 malam, bahkan kurang dari 1 malam mampu beliau berjalan, diperjalankan dari Mekah menuju Palestin, Palestin naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram. Maka ini PP yang luar biasa, perjalanan yang sangat cepat, spektakuler, yang penuh keberkahan. Maka Abu Jahal pun, ya, menggunakan peristiwa itu menjadi senjata beliau agar yang menyebarkan kepada orang-orang bahwa ini betul-betul peristiwa yang enggak mungkin, impossible, ya, dan seterusnya. Sehingga dengan senang hati dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, maukah kamu aku kumpulkan orang-orang dan kamu ceritakan apa yang terjadi tadi malam?" Maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya, silahkan kumpulkan orang-orang, aku akan menceritakan peristiwa ini." Maka Abu Jahal pun mengumpulkan orang-orang, ya, kemudian dia naik ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Abu Qubais, ya. Naik dia, ya, bersama Nabi juga naik di atas. Setelah orang-orang kumpul, baik orang kafir maupun orang muslim, maka Abu Jahal mengatakan, "Nah, sekarang silahkan Muhammad ceritakan peristiwa yang kejadian tadi malam." Baru Nabi, ya, menceritakannya dari awal, bahwasanya tadi malam aku didatangi Jibril dan membawa buruknya, kemudian aku naik buruk tersebut ke Palestina, ya, dan seterusnya sampai akhir, ya, diceritakan. Maka orang-orang ketika setelah mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, orang-orang tertawa. Ada juga tertawa sambil menepuk jidatnya, ya, karena menurut mereka ini cerita-cerita yang aneh, ya, cerita yang sangat impossible, enggak mungkin. Bahkan ada yang mengatakan ini halusinasi, jangan-jangan dia mimpi dan seterusnya. Maka oleh karena itu banyak orang-orang ketika mengingkari peristiwa Isra Mi'raj, mereka mengatakan itu adalah mimpi Nabi. Ada juga yang mengatakan yang Isra dan Mi'raj itu bukan jasadnya tetapi hanya sebatas ruhnya saja. Namun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mayoritas para ulama, maka bukan cuma mimpi, bukan cuma ruhnya saja, melainkan yang Isra dan juga Mi'raj ini adalah jasad dan ruhnya. Mana dalilnya? Sebagaimana Allah mengatakan, "Subhanalladzi asra bi'abdihi." Ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bi'abdihi, hambanya. Ya, kata Syekh Utsaimin, yang namanya hamba tidak mungkin hanya ruhnya saja. Seseorang tersebut disebut hamba, disebut abdun apabila ada jasad dan ruhnya, baru disebut abdun, ya. Sehingga pendapat yang paling sahih bahwasanya peristiwa tersebut bukan cuma ruhnya Nabi, melainkan jasadnya dan juga ruhnya. Maka ini pendapat yang benar, ya, ini pendapat yang benar. Dengan izin Allah tentu peristiwa tersebut, ya, dapat berjalan dan dengan cepat. Kemudian, ya, orang-orang tidak mempercayai hal tersebut. Kemudian, ya, berikutnya Abu Jahal dan juga kawan-kawannya, dedengkot orang-orang kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar, ya, karena Abu Bakar tidak ada di lokasi. Akhirnya dia mencari Abu Bakar, ya, ketemulah di sebuah kebun kurma, karena dia sedang berkebun di sebuah perkebunan. Kemudian Abu Jahal mengatakan, "Wahai Abu Bakar, segera kamu ke Bukit Abu Qubais. Ada cerita yang lucu, cerita yang aneh, halusinasi dari temanmu yang namanya Muhammad." Ya, maka Abu Bakar mengatakan, "Ada apa emang sebenarnya?" "Iya, katanya semalam dia begini, dia jalan dari Mekah ke Palestina menuju ke langit yang ketujuh dan seterusnya." Maka Abu Bakar bertanya, "Apakah yang mengatakannya adalah Muhammad?" Maka Abu Jahal mengatakan, "Betul, yang mengatakan cerita tersebut adalah temanmu, yaitu Nabi Muhammad." Maka apa kata Abu Bakar? "Maka aku pun mempercayainya. Dia pasti benar. Apapun yang dia katakan, maka dia pasti benar." Maka sejak itu Abu Bakar dipanggil dengan As-Siddiq. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya pernah Abu Bakar mengatakan, ya, sekiranya di
hadapanku ada dinding, ada tembok berwarna putih, ya benar-benar secara kasat mata jelas-jelas tembok di hadapanku berwarna putih. Lalu datang Nabi Muhammad kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, tembok ini bukan warna putih tapi warna hitam. Apa kata Abu Bakar? Maka akan aku katakan tembok itu berwarna hitam, akan aku bohongi mataku dan aku katakan bahwasanya tembok tersebut berwarna hitam. Ini menunjukkan kuatnya, betapa kuat kokohnya keimanan Abu Bakar, ya, As-Siddiq, ya, yang sangat luar biasa, ya. Maka Abu Bakar pun diajak menuju ke bukit Abu Qubais, ya, bertemu dengan Nabi. Kemudian setelah dia bertemu, ya, betulkah wahai Muhammad begini-begini? Naam, betul, semalam aku diperjalankan Isra dan juga langsung Mi'raj. Kemudian, ya, untuk meyakinkan orang-orang, karena waktu itu banyak orang muslim yang baru masuk Islam, akhirnya ragu lagi mendengar cerita, ya, Isra Mi'raj tersebut. Nah, untuk meyakinkan kembali, maka Abu Bakar pun memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menceritakan bentuk-bentuk atau bagaimana Masjidil Aqsa, bagaimana tiangnya, ada berapa tiangnya, temboknya seperti apa, di depannya apa, di sekitar Masjidil Aqsa itu ada apa, bagaimana kebun-kebun di situ, bagaimana pasar, rumah-rumah di situ, ya, agar orang-orang betul-betul percaya. Akhirnya apa kata Nabi? Ya, tatkala itu tiba-tiba Allah memperlihatkan di hadapanku Masjidil Aqsa, sehingga dengan gampang Nabi langsung menceritakannya. Masjidil Aqsa itu begini, dindingnya seperti ini, tiangnya jumlahnya sekian dan seterusnya. Setiap orang mendengar itu maka mereka mengatakan betul, betul, betul. Tidak ada satupun yang mengatakan oh enggak betul, tidak, ini salah, tidak ada. Ya, semua apa yang Nabi ceritakan tentang Masjidil Aqsa, ya, baik itu tiangnya, baik itu temboknya, ya, rumah-rumah sekitarnya, pasar-pasarnya, semuanya betul, ya, sehingga orang yang tadinya ragu kembali menjadi semangat, ya, kuat, ya, imannya, ya, dengan hal tersebut. Umat al-Islam, maka inilah sekilas tentang rihlah ajibah al-mubarakah, tentang perjalanan yang sangat spektakuler yang penuh keberkahan, ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berupa diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan lagi menuju langit ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha. Maka tentu umat al-Islam, kita sebagai seorang muslim, ya, orang yang beriman, ya, hamba Allah SWT dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk taslim, untuk menerima dan untuk meyakini, mengimani peristiwa tersebut, karena itu menunjukkan bahawa bagian daripada mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Hikmah yang pertama, bahwasanya ini menunjukkan kebenaran kerasulan dan kenabian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena diberikan mukjizat yang sangat luar biasa, perjalanan spektakuler sepanjang sejarah tidak ada terjadi selama ini kecuali 6 perjalanan yang luar biasa, Isra dan juga Mi'raj. Ini membuktikan bahwasanya benar-benar Nabi kita betul-betul seorang Nabi dan seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Hikmah yang kedua, ya, bahwasanya pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas, ada di Arsy, sebagaimana ayat-ayat yang sangat banyak menjelaskan demikian, ya, bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah di atas, tinggi di atas, itu di atas Arsy. Ya, apakah Allah butuh tempat? Tidak. Ya, kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada juga ayat yang sangat banyak mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Betapa banyak ayat yang demikian yang berbunyi tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah naik tinggi ke atas arsy. Atau Nabi pernah bertanya kepada jariyah, seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak tersebut mengatakan fis sama, ya, di atas, ya, di atas. Maka peristiwa Mi'raj ini juga menunjukkan bahwa Allah tinggi di atas. Allah tinggi di atas. Kemudian ibrah, pelajaran hikmah yang bisa kita ambil yang ketiga adalah bahwasanya betapa agungnya perkara solat. Jangan sampai ada orang yang meremehkan yang namanya solat, ya, karena wahyu perintah solat ini sampai-sampai ada peristiwa Isra, ada juga peristiwa Mi'raj, ya, yang betul-betul menunjukkan betapa agungnya, ya, ibadah yang namanya salat, ya, yang namanya salat. Maka Nabi pernah bersabda bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Perkara yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat tentang salatnya. Idza saluhat saluha sairu amalihi. Apabila salatnya bagus maka seluruh amalannya juga bagus. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Tapi apabila salatnya bermasalah, rusak, maka rusak pula seluruh rangkaian amal-amal ibadah.
ibadahnya. Bahkan Nabi menganjurkan ya kepada kita untuk memerintahkan anak kita salat ketika di umur 7 tahun. Ya, Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Ya, perintahkan salat ketika sudah 7 tahun wa wadribuhum wa hum 10 tahun. Ya, perintah pukullah mereka, tentu dalam pukulan-pukulan yang tidak mencederai. Pukullah mereka apabila tidak mau salat wajib, yaitu ketika berusia 10 tahun. Ya, wa fariqu bainahum ala fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Umat al-Islam, dan juga ya Allah SWT memerintahkan kita untuk terus menjaga solat ini. Ya, kita perintahkan istri kita, anak-anak kita untuk menjaga solat tersebut, dan kita harus bersabar. Ya, wa'mur ahlaka bis shalah. Ya, perintahkan keluargamu, istrimu, anakmu untuk solat, wastabir 'alaiha, dan terus bersabar. Ya, kami tidak meminta darimu rizki, akan tapi kamilah yang memberikan kamu rizki. Ini menunjukkan bahwa semakin orang menjaga solat, semakin rajin solat di rumah tangga tersebut, maka rumah tangga tersebut akan ya makmur rizkinya, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada suami yang melalaikan salat, atau ada istrinya yang lalai salat, atau ada anaknya yang lalai salat, maka bisa jadi omsetnya, rizkinya akan seret dan tidak lancar. Maka ini perkara hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil, bahwasanya betapa agungnya, mulianya ibadah salat. Dan yang keempat yaitu betapa kuatnya, kokohnya keimanan Abu Bakar ya As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, karena orang-orang semuanya ragu, tapi Abu Bakar As-Siddiq dia terus membenarkan peristiwa tersebut, sehingga ia pernah disebutkan bahwasanya law wuzina imanu Abi Bakar, apabila iman Abu Bakar ditimbang di seluruh ya penduduk muka bumi ini, maka la rajaha alaih, maka niscaya imannya Abu Bakar lebih berat ya ketimbang imannya ya penduduk muka bumi. Ini menunjukkan bahwa kuatnya, kokohnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq ya alaihi salat radhiyallahu taala anhu. Dan masih banyak lagi ya hikmah-hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa perjalanan yang spektakuler yang kita kenal dengan Isra dan juga Mi'raj. Mudah-mudahan ya, apa yang ana sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi ibrah, menjadi hikmah bagi kita, sehingga menambah keimanan, ketaatan ya, ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai ya, menerima segala amal ibadah kita, dan mengumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.